Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman muda. Selamat menjalankan aktivitas kamu pada hari Senin ini dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan. Insya Allah hari ini pada Ramadan ke-18 ya, ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar sampai dengan berbuka pun pekerjaan kamu dapat terselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah semoga berkah bagi kita semua untuk hari ini ya teman muda. Baiklah, kembali berjumpa dengan saya Saniar Fisyah yang akan memandu jalannya talk show via video conference dalam acara Fayumsu on Air bersama Umsu Emre Fair. Dan teman muda, untuk hari ini narasumber kita adalah Ibu Widya Masutah MPSI dari Prodi PIAUD Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan hari ini temanya bertajuk tantangan orang tua dalam mendidik anak pada masa SFH di bulan Ramadan. Baiklah teman muda, buat kamu yang mungkin ingin bertanya mengenai tema hari ini ya, terkait masalah kamu juga yang sedang kamu hadapi, silakan pergunakan line teleponnya aja di 061661740. Baiklah teman muda, saat ini Sania sudah tersambung dengan narasumber kita untuk pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Widya Masutah MPSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sania. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Terkait tema kita hari ini yaitu tantangan orang tua dalam mendidik anak pada masa SFH di bulan Ramadan. Boleh langsung dijelaskan kepada teman muda semua, Bu, kira-kira seperti apa terkait tema kita pada pagi hari ini? Baik, saya mulai dengan mengawali dengan wabah yang sedang terjadi ya. COVID-19 sangat populer sekarang. Semua orang membicarakan tentang COVID-19. Dan wabah ini juga berdampak pada semua sisi kehidupan, termasuk kita para pekerja yang tadinya harus keluar rumah, sekarang harus bekerja dari rumah. Dan juga anak sekolah yang tadinya belajar dan melakukan proses belajar mengajar di sekolah, sekarang juga harus di rumah. Iya. Belum lagi dengan kondisi-kondisi yang ada yang di PHK, ada yang dirumahkan tidak tahu lagi kapan dipanggil. Nah, jadi semua sisi kehidupan itu pasti berubah dan pasti akan mengganggu kesehatan mental banyak orang, terutama para orang tua ya. Jadi karena salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah anak dirumahkan atau belajar dari rumah, sehingga butuh pendamping orang tua dalam melakukan proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan oleh guru, sehingga para orang tua pasti memiliki berbagai macam tantangan untuk mendidik anaknya di rumah ya. Iya, jadi benar. Saya mulai saja. Yang pertama itu biasanya tantangannya ketika orang tua tidak terbiasa menggunakan teknologi. Nah, di sini pihak sekolah membuat kebijakan, ya mungkin setiap sekolah kebijakannya berbeda-beda. Iya. Ada mungkin yang menggunakan WA, kirim video, foto dan lain-lain. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tantangan sebenarnya bagi orang tua yang belum terbiasa menggunakan teknologi gitu. Jadi orang tua butuh belajar terlebih dahulu sebelum mengajarkan anaknya. Ya, belajar teknologi itu gitu. Itu tantangan pertama. Ya, tantangan yang kedua adalah mengenai biaya. Nah, mungkin sehari-hari orang tua hanya memerlukan kuota sedikit, hanya sekedar untuk melihat media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, kali ini orang tua harus mengocek kantong yang lebih besar untuk memenuhi kuota dalam proses pembelajaran anak, begitu. Iya. Belum lagi masalahnya banyak orang tua yang di PHK, atau yang misalnya Gojek, pendapatan menurun karena penumpang sedikit. Ditambah lagi bulan puasa yang mungkin mereka GoFood-nya itu berkurang ya, biasanya jajannya luar biasa karena puasa ya semuanya berkurang. Iya. Ini masalah biaya, ini tantangan kedua bagi orang tua dalam melakukan proses belajar anak di rumah. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah manajemen waktu, di mana biasanya ketika anak sekolah, orang tua bisa melakukan pekerjaan lain di rumah selama anaknya sekolah. Nah, saat ini
anak belajar di rumah, selain orang tua juga harus mengerjakan pekerjaan rumah, atau ibu yang bekerja sekarang harus bekerja di rumah dan harus melakukan pekerjaan kantor, ditambah dengan mendampingi anak untuk belajar di rumah. Nah, harus memiliki manajemen waktu yang baik agar semuanya terselesaikan dengan baik. Iya. Ditambah lagi ketika orang tua memiliki lebih dari satu anak dan proses pembelajarannya itu di waktu yang sama. Iya. Nah, bagaimana seperti itu? Jadi apakah harus menggunakan dua handphone misalnya? Sedangkan orang tuanya hanya memiliki satu, itu kan juga tantangan. Ya mungkin solusinya bisa berdiskusi ya dengan sekolah. Apakah bisa? Misalnya yang satu hanya pakai Google Form, yang pakai Google Form-nya terakhir aja, yang pakai Zoom diduluankan karena pasti akan melakukan video call dengan pendidik yang ada di sekolah ya. Kemudian tantangan keempat adalah jika ada pelajaran yang mungkin tidak dipahami oleh orang tua sehingga orang tua juga sulit untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya sih sebenarnya berkaca pada diri sendiri ya, karena waktu zaman saya sekolah dulu tidak ada yang namanya belajar sempoa. Nah ternyata saya belajar sempoa, saya harus berkoordinasi dengan gurunya, telepon gurunya untuk mengajarkan saya sempoa gitu. Nah itu juga tantangan buat para orang tua yang biasanya tidak bersinggungan dengan pelajaran itu, dan sekarang juga harus bisa mempelajarinya sebelum mengajarkan anak di rumah gitu. Nah kemudian tantangan kelima yaitu fasilitas. Fasilitas kita mungkin di rumah dengan di sekolah berbeda ya. Kalau guru memang khusus mengajarkan anak di sekolah sehingga media pembelajaran, kemudian fasilitas-fasilitas tentu mungkin dipenuhi di sekolah. Tapi kalau di rumah media pembelajaran orang tua tidak punya. Jadi mungkin itu tantangan tersendiri buat orang tua bagaimana membuat anak di rumah itu tetap aktif dan semangat belajar ya, itu merupakan tantangan. Nah, yang kelima adalah yang keenam adalah tantangan terakhir dan yang terbesar, yaitu menjaga kesehatan mental orang tua atau diri sendiri, menjaga kesehatan mental anak, dan menjaga kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Dengan adanya wabah COVID ini, tentu semua perubahan banyak yang terjadi, dan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba akan membuat mental kita pasti terganggu. Kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa sehingga ada ketidaknyamanan di dalam diri kita, sehingga kita harus benar-benar menjaga kesehatan mental. Apalagi di bulan Ramadan ya, tadi judulnya juga terkait di bulan Ramadan tapi saya belum ada singgung. Nah di sini kita sedang berpuasa. Berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan emosi. Dengan kondisi COVID saat ini, kemudian dengan pekerjaan yang menumpuk dari kantor, ditambah mendampingi anak belajar di rumah, ditambah pekerjaan rumah, ditambah dengan waktu istirahat yang kurang, kita harus bangun sahur, menyiapkan sahur, mau berbuka kita harus menyiapkan berbuka, tentu kesehatan mental itu benar-benar terganggu. Nah untuk itu solusinya bagaimana? Jadi dari semua tantangan yang ada 6 poin saya paparkan, tantangan terbesar sebenarnya yang poin terakhir, di mana solusinya adalah kita sebagai orang tua harus tetap mencari me time, di mana me time ini akan merelaksasikan kondisi emosional kita di saat kita lelah dan harus mengembalikan energi lagi setelah seharian bekerja dan melakukan aktivitas untuk mempersiapkan melakukan aktivitas di hari esoknya gitu. Jadi me time itu apa yang harus kita lakukan? Banyak ya orang berpendapat bahwa me time itu nyalon, shopping, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Banyak kan anak muda tuh kebutuhannya. Kalau ibu-ibu biasanya time-nya itu lebih sederhana, apa? Meluangkan waktu untuk istirahat. Istirahat, atau mungkin ketika malam menjelang tidur kita bisa melakukan seperti misalnya sholat, mengaji, atau bagi ibu-ibu yang suka mendengarkan musik, silakan putar 91,6 FM atau
Atau mungkin siaran-siaran yang di YouTube, lagu-lagu untuk merah lagi. Itu siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Kita harus menggali apa yang kita sukai dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa membuat kegiatan itu menjadi kegiatan untuk me time-nya kita, sehingga kesehatan mental kita juga lebih stabil dan bisa mengajarkan anak dengan baik, sehingga kesehatan mental anak juga tidak terganggu. Kesehatan mental ini terganggu bukan di kita aja, anak juga terganggu karena biasanya mereka beraktivitas bersama guru dan teman. Sekarang sudah tidak lagi, mereka cuma berharap sama kita, dan ketika kita tidak sehat, mereka juga pasti tidak akan sehat. Begitu. Jadi sebenarnya lebih besar bulan Ramadan ya, karena memang waktu kita sahur, aktivitas kita juga lebih, dan waktu istirahat kita lebih sedikit gitu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak atas pemaparannya Ibu Widya Masita MPSI. Kalau gitu kita mulai tanya jawabnya saja ya Bu. Sebelum Sania mulai bertanya kepada Ibu, buat teman-teman muda yang mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita pada pagi hari ini dan ingin bertanya, silakan pergunakan line teleponnya di 061661740. Baik Ibu, Sania mau bertanya ya. Tadi ada sedikit Ibu sampaikan juga bahwa salah satu tantangan orang tua dalam mendidik anak adalah mungkin ada keterbatasan atau mungkin ketidakmampuan orang tua dalam mengajarkan anak untuk bidang-bidang studi tertentu begitu Bu. Nah, selain itu kalau Sania berpikir tantangan yang lain mungkin salah satunya adalah rasa malas dari anak ini sendiri Bu, karena kan kita belajarnya di rumah ya, kita mungkin kalau misalnya ke sekolah kita harus bangun pagi, mandi, sarapan, siap-siap pakai baju seragam ke sekolah. Nah kalau kita belajar di rumah banyak sekali fenomena, bahkan mereka ketika bangun tidur langsung melaksanakan proses belajar gitu Bu. Nah jadi kira-kira seperti apa strategi yang mungkin bisa Ibu berikan buat semua teman muda ketika orang tuanya menghadapi masalah ataupun tantangan bahwa satu, anaknya ini malas untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, dan kedua orang tuanya menghadapi batas-batas ketidakmampuan begitu dalam menghadapi ataupun mengajarkan beberapa bidang studi tertentu kepada sang anak. Saya jawab yang pertama dulu ya, bagaimana mengatasi anak yang memang mungkin malas. Itu adalah hal yang wajar ya, karena biasanya mereka beraktivitas untuk ke sekolah itu mandi, sarapan, pakai baju seragam, kemudian ke sekolah, dan interaksi di sekolah itu memang interaksi dunia pendidikan. Jadi ketika di rumah rasa malas itu ada, pasti ada. Setiap anak mungkin mengalaminya, walaupun sesekali ada rasa rindu mereka ingin belajar, ingin di sekolah gitu. Dan ini memang hal yang wajar. Tinggal lagi bagaimana orang tua untuk membuat anak tertarik dalam belajar. Yang pertama, kita bisa diskusi kepada guru, kira-kira guru itu disini buat apa? Medianya apa untuk mempelajari ini? Mungkin kita bisa ikut membuat, memfasilitasi anak dalam belajar. Bisa ikut serta anak membuat media, supaya anak itu juga merasa tertarik. Yang kedua, ketika anak memang belum mood, belum ingin, tidak usah dipaksa, karena ketika dipaksa, si anak juga tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik dan akan merasa jenuh. Jadi biarkan saja dulu, tapi bagaimana orang tua berupaya untuk menarik perhatian anak, bisa sambil bermain ya, khusus anak SD itu biasanya sukanya bermain. Jadi bisa kita ajak bermain, misalnya belajar matematika. Nggak apa-apa kalau kita buka soalnya, misalnya hanya belajar tambah-tambah, 9 tambah 3, kurang 2, dan lain sebagainya. Bisa kita buat media, atau di rumah ada bunga, kita bisa coba hitung bunganya mana 9, hitung bunga sampai 9, coba ditambah 3 lagi, coba bunganya dikurangi 2. Jadi sebenarnya memang pembelajaran itu harus menarik ya, supaya anak-anak juga tidak bosan dan memang merasa mereka sedang bermain bukan belajar. Kalau mereka tahu belajar, kadang-kadang nggak mau kan lagi di rumah, kenapa harus belajar gitu ya. Saya pikir itu yang memang harus membuat media-media pembelajaran yang menarik. Kita harus menarik buat anak kitanya, sikap kita harus menarik buat anak, dan juga jangan dipaksa ketika memang anak sedang tidak mau. Nanti pasti dia juga akan mau dengan segala macam kita menarik perhatian mereka gitu.
Oke Bu, kalau gitu saat ini kan kita anak sekolah ya sedang libur dan mereka melaksanakan SFH ataupun belajar dari rumah. Nah sementara banyak orang tua di luar sana di samping di PHK ya mereka masih tetap menjalankan pekerjaannya dan mereka tidak bisa work from home atau WFA. Nah kira-kira seperti apa mungkin solusi buat para orang tua yang tetap harus bekerja di luar sementara anaknya harus belajar dari rumah begitu Bu? Ya, itu pengalaman pribadi saya, bukan pengalaman pribadi sebenarnya teman-teman saya sama dua murid ya, ada beberapa yang memang masih bekerja di luar rumah. Jadi kita mungkin bisa diskusi ke sekolah. Bagaimana kalau seandainya di jam-jam tertentu saja, misalnya ba'da maghrib atau sore menjelang berbuka, mungkin kalau saya pikir menjelang berbuka rata-rata orang sudah berada di rumah ya. Saya pikir semua sekolah bisa memaklumi kondisi seperti ini karena kan kondisi seperti ini mendadak ya dan tidak biasa dilakukan, apalagi kalau anak SD biasanya tidak pernah pegang handphone sendiri, pasti pakai handphone orang tuanya untuk belajar. Iya, saya pikir harus ada komunikasi ke sekolah dan menurut saya sekolah juga tidak memberatkan selama itu didiskusikan dengan baik. Saya pikir begitu. Jadi intinya harus ada komunikasi ya Bu antara orang tua murid dan juga dengan pihak sekolah agar terjadi keselarasan dan semuanya tidak ada yang memberatkan begitu Bu. Iya, tidak ada yang memberatkan. Cukup menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini ya Bu. Namun sayang sekali karena waktu kita juga tidak cukup banyak lagi. Jadi mungkin buat Ibu boleh diberikan closing statement ataupun kesimpulan terhadap tema kita untuk pagi hari ini Bu. Baik, closing statement adalah sebenarnya tantangan terbesar kita mendidik anak di bulan Ramadan ini adalah menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena ketika kita sehat mental, semuanya dapat kita lakukan dengan baik. Menarik perhatian anak untuk belajar, kemudian menjaga kesehatan mental anak untuk belajar, semuanya akan berjalan lancar dan aktivitas di rumah juga bisa berjalan dengan lancar ketika mental kita benar-benar sehat. Jadi jangan lupa luangkan waktu untuk me time, menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih banyak Bu atas pemaparan materi untuk hari ini dan terima kasih sudah bergabung menjadi narasumber via video conference dalam acara Fayums On Air bersama UMSU Radio FM. Sukses terus buat semua program kerjanya Ibu dan insya Allah hari ini ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Mbak Sakti. Iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman muda, itu tadi perbincangan Sania bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Widya Masitah MPSI dari Prodi Piawut Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan tema hari ini yaitu tantangan orang tua dalam mendidik anak pada masa SFA di bulan Ramadan. Dan Sania simpulkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini ya teman muda, bahwa tantangan orang tua dalam mendidik anak ketika masa SFA itu adalah tidak mungkin orang tua tidak terbiasa yang menggunakan teknologi, kemudian terkendala di biaya juga, kemudian ada keterbatasan dalam menggunakan alat teknologi seperti handphone ya teman muda, kemudian pelajaran tidak dipahami oleh orang tua, beberapa bidang studi mungkin orang tua kurang menguasai. Berikutnya ada fasilitas yang berbeda pastinya ketika belajar di rumah dan juga belajar di sekolah. Dan yang paling terakhir, yang paling besar sebenarnya tantangannya adalah menjaga kesehatan mental orang tua, menjaga kesehatan mental sang anak, dan juga mental seluruh anggota keluarga. Dan yang paling terpenting tadi diingatkan juga oleh narasumber kita pada pagi hari ini, jangan lupa me time-nya ya teman muda, itu penting sekali. Tentunya semua untuk kesehatan diri kita masing-masing. Dan insya Allah materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman muda. Kalau begitu waktu kita sudah tidak banyak lagi untuk acara hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan acara Fayums On Air bersama UMSU Radio FM. Kalau begitu Sania ingatkan ya buat kamu jangan lewatkan juga untuk acara besok dengan tema Madrasah Ramadan di Rumah dengan narasumber yaitu ada Bapak Dr. Munawir Pasari WMA dari Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau begitu teman muda, Sania pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.